Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya Gus Pur di channel YouTube Danang PK 2019. Ya, hari ini ucapkan selamat apa saja ketika kita berjumpa di channel YouTube kami. Hari ini tanggal 7 Januari 2021. Ya, kita akan berbicara mengenai peristiwa yang terjadi di Pamanjam, negeri Pamanjam sana. Ya, seperti kita ketahui, beberapa jam yang lalu di negeri Pamanjam sana terjadi pergolakan masyarakat atau pergolakan massa yang mengatakan pendukung dari presiden yang ada terpilih, presiden sekarang yang terpilih ini, yaitu Donald Trump. Katanya mereka pendukung Donald Trump. Mereka merangsek menguasai daripada gedung Capitol. Kalau saudara ketahui, gedung Capitol itu adalah semacam gedung DPR MPR di Indonesia. Ya, dari peristiwa ini apa yang terjadi, saudara? Ada dua hal yang saya pelajari. Pertama, mungkin pendukung daripada Donald Trump kecewa dengan kekalahan ini dan tidak terima, hingga mereka berusaha merangsek terhadap gedung Capitol Hall itu atau gedung DPR MPR-nya daripada Pamanjam ini. Kedua, kemungkinan juga ada skenario ketidakpuasan terhadap kebijakan daripada Donald Trump ini ketika dia kalah dengan Joe Biden ini sebagai presiden pemenang pemilihan tahun kemarin. Seperti yang kita ketahui bahwa Donald Trump tidak rela dan tidak mau menyerahkan atau tidak menerima kekalahan dari pemilihan yang kemarin. Oke, saya harap ini segera selesai masalah di Pamanjam karena tidak ada urusan dengan rencana kita bicarakan hari ini. Apa yang terjadi, saudara, ketika gedung DPR, gedung perwakilan rakyat dikuasai oleh massa, berarti ada ketidakkepercayaan terhadap pemerintah maupun ketidakpercayaan terhadap wakil-wakilnya ketika mereka tidak teraspirasi dalam mengungkapkan pendapat maupun kesejahteraan daripada mereka yang tidak tercapai oleh pemerintahan Donald Trump ini. Nah, bagaimana dengan melihat situasi ini untuk Indonesia sendiri? Kita pernah mengalami terjadi semacam itu ketika tahun 1998 ketika gedung DPR dikuasai rakyat. Ketika itu memang tidak teraspirasi dan menyebabkan jatuhnya rezim Orde Baru. Ya, saya kurang tahu, pertanyaannya cuma satu. Apakah Pas Pampres, aparat keamanan, polisi, maupun semua yang terlibat dalam menjaga konstitusi maupun keamanan di negeri ini sudah siap menghadapi semacam gejolak daripada kekecewaan masyarakat ini? Semoga aparat Indonesia, baik Pas Pampres maupun dari polisi maupun TNI siap untuk menghadapi peristiwa macam ini, untuk melakukan jalur diplomasi terhadap
masyarakat dengan baik. Karena seperti kita tahu bahwa sejak ditangkapnya tokoh-tokoh FPI, banyak kekecewaan dari mereka yang memungkinkan akan melakukan tindakan hal-hal serupa seperti yang terjadi di Capitol USA. Ya, tadi pagi sempat saya bicara dengan beberapa kawan-kawan pengamat politik dan pengamat militer. Kita tidak ada pikir ketika USA sebagai polisi dunia yang menyatakan sebagai negara mengajarkan perdamaian dengan angkatan perangnya dengan keamanan yang super ketat, tetapi dia kebobolan dengan masyarakat yang masuk menguasai gedung Capitol atau gedung DPR-nya. Padahal itu adalah lambang negaranya. Mau ditaruh mana muka pemerintahan USA ini? Seperti kita ketahui, kalau tahun 1998 setelah peristiwa itu, ketika Habibie tidak melanjutkan pemerintahannya dan digantikan oleh Gus Dur. Gus Dur pada waktu itu melakukan perjalanan hampir seluruh dunia, tujuannya cuma satu, memulihkan kepercayaan bahwa pemerintahan Indonesia masih ada, pemerintahan Indonesia masih mampu berdiri dan mampu menjamin investasi asing untuk bisa menggerakkan roda perekonomian yang ada di negeri Indonesia. Dan kenyataannya Gus Dur berhasil memulihkan itu, dan yang terjadi pemulihan ekonomi kita lebih cepat daripada yang perkiraan daripada pengamat ekonomi dunia. Ya, akhir kata, semoga pembelajaran daripada peristiwa di Capitol US ini, pemerintah paham dan masyarakat paham bahu-membahu untuk menyatukan satu gerak menuju kemakmuran kesejahteraan rakyat. Dan oleh sebab itu dibutuhkan juga tenaga-tenaga keamanan baik dari TNI, Polri maupun instansi terkait untuk mengamankan simbol-simbol negara supaya tidak jatuh dan hilang kepercayaan dari dunia. Oke, begitu saja saya Gus Pur, dan semoga informasi ini menambah sebuah wawasan, cara berpikir, dan melihat bagaimana kita berbangsa, bernegara untuk menjadi satu gerak untuk kesejahteraan bersama umat bangsa nasional Indonesia. NKRI, harga mati, salam satu Nusantara.